Oke, selamat sore kakak-kakak sekalian. Salam PJOK, kakak-kakak. Jaya, Jaya jaya, Jaya. jaya. Jaya, jaya, jaya. Oke, kakak-kakak sekalian kita akan tetap main kita di sore hari ini. Untuk itu sebelum kita mulai, kita sebagai orang yang percaya atau sebagai umat yang percaya, kita minta tuntunan Tuhan agar pertemuan kita di sore hari ini bisa berlangsung dengan baik. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, selamat buku dapat kembali kakak-kakak. Sebagaimana kesepakatan kita yang sudah kita ambil di tatap maya yang pertama, di mana kita akan mengikuti kesepakatan kita yang pertama, menyalakan kamera, memastikan mikrofon, mematikan mikrofon, baru hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal wajar. Kakak-kakak sekalian, kita masih dalam modul 2.1 tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Dan hari ini merupakan hari ketiga pertemuan kita, di mana hari-hari sebelumnya, hari pertama untuk modul 2.1, kita 3 jam pelajaran, itu tentang konsep dan keterampilan mengajar yang efektif, dan pertemuan kedua tentang penyajian tugas gerak. Dan dirangkum pembelajaran pertama dan kedua saat ini, yaitu konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak, durasi waktu 2 jam pelajaran. Kakak-kakak, tujuan dari sesi kita di sore hari ini adalah kakak-kakak akan saling belajar dan berbagi referensi tentang penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan dari kakak-kakak lewat hasil diskusi bersama di 2 pertemuan sebelumnya, dan referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi terhadap kakak-kakak untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Dan agenda kita sesi kali ini, yang pertama berburu referensi penyajian tugas gerak, yang kedua berbagi referensi penyajian tugas gerak, dan yang ketiga refleksi. Kakak-kakak, kita akan mereview kembali secara singkat materi yang sudah kakak-kakak bahas bersama di pertemuan pertama dan kedua, di mana di pertemuan pertama dan kedua
kakak-kakak sudah berinteraksi untuk membahas mulai dari konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Apakah kakak-kakak masih ingat 9 aspek pembelajaran yang efektif? Selamat bergabung Kak Rivaldo. Kakak-kakak masih ingatkah kakak-kakak ada 9 aspek dalam pembelajaran yang efektif? Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, keterlibatan aktif siswa, pengajaran yang berdiferensiasi, ada pentahapan konten, penjelasan dan demonstrasi, keterampilan umpan balik, komunikasi efektif, penilaian dan evaluasi keselamatan. Oke. Kalau Kak Modi yang masuk dalam 4 kriteria pengalaman belajar efektif, yang pertama apa Kak? Yang masuk dalam 4 kriteria pengalaman belajar efektif. Ya, kriteria yang pertama adalah Kak Modi mikrofon Kak. Dari 4 kriteria pengalaman belajar yang efektif, yang pertama apa Kak Modi? Tujuan. Aduh. Bisa Kak? Dapat dengar. Dengar. Sudah. Kayaknya jaringan kan. Agak Jaringan. lag ini. Jadi Oke, kalau ada gangguan kan apa-apa Kak. Nanti kalau Kak Rohmat, yang pertama Pak, Kak, yang masuk dalam 4 kriteria pengalaman belajar efektif apa Kak? Tentang apa? Mikrofon Kak, mikrofon. Tes Kak. Oke. Ada Kak? Ada. Tunggu Kak, tunggu. Yang pertama Kak apa Kak? Berkaitan dengan apa Kak? Tujuan pembelajaran, pengalaman tujuan pembelajaran, baru pembelajarannya belajar harus memiliki potensi dalam meningkatkan keterampilan. Itu Kak? Itu apa Kak? Kak Rohmat, itu yang masuk dalam 9 aspek. Itu masuk dalam 9 aspek pembelajaran efektif. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh
Kak Medi secara runtut. Sekarang kita masuk pada 4 kriteria pengalaman. 4 kriteria pengalaman belajar efektif. Yang pertama berkaitan yang menetapkan tanda dan prosedur, Kak. prosedur itu Buka, kalau ada di kolom chat. kalau yang pertama berkaitan dengan apa, Kak? Yang kriteria pertama berkaitan dengan keterampilan motorik siswa. Yang pertama berkaitan dengan keterampilan motorik siswa. Baru kriteria yang kedua, memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Yang ketiga, sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Dan kriteria yang keempat, berpotensi dan mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam kognitif, afektif, dan psikomotor. Itu 4 kriteria pengalaman belajar. Kakak-kakak, saat ini kita akan masuk dalam berburu referensi penyajian tugas gerak. Jadi kita akan berburu referensi penyajian tugas gerak. Jadi kalau di sini ketika kakak berburu seharusnya akan dibagi menjadi 3 kelompok. Dan tiap-tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Yang ketiga, kelompok atau kakak akan menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room atau di kolom chat. Baru yang keempat, durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja selama 40 menit. Jadi kakak akan membagikan Google Dokumen dan kakak-kakak akan mengisi di Google Dokumen tersebut hasil dari penelusuran dari kakak-kakak tentang referensi penyajian tugas gerak. Dan kakak-kakak, dari jumlah peserta yang ada, setiap peserta dianggap satu kelompok. Dan nantinya kakak-kakak akan mempresentasikan sebentar apa-apa saja yang kakak temukan untuk penyajian tugas gerak. Silakan kakak-kakak membuka Google Dokumen untuk mengisi jawaban dari kakak-kakak berdasarkan hasil telusuran dari kakak-kakak dari berbagai sumber tentang referensi penyajian tugas gerak. Dan durasi waktu selama 40 menit, kakak-kakak. Kak Modi dalam pengerjaan tugas, Kak, link Google Dokumen kakak sudah kirimkan di kolom chat, Kak. Silakan klik dan mengisi di Google Dokumen, Kak, tugas yang akan kakak buat dan durasi waktu selama 40 menit.
Kayak di kolom chat. Ada di kolom chat, Kak. Boleh kirim ulang soalnya. So waktu masuk so clear, so bersih. Oh. Oke, sudah, Kak? Sudah. Oke. Jadi tampilannya seperti ini, Kakak, berbagi referensi inspiratif. Penyajian tugas kerak. Jadi akan ditentukan ini kalau nanti kelompok 1 sampai 6, baru nama anggota cuma nama kakak sendiri. Jadi untuk pembagian tugas kelompok, Kak, kelompok 1 Kak Medi, kelompok 2 Kak Maudi, kelompok 3 Kak Rivaldo, kelompok 4 Kak Rohmat, kelompok 5 Kak Irsan, dan kelompok 6 menunggu Kak Periandro. Jadi kelompok 1 Kak Medi, kelompok 2 Kak Maudi, kelompok 3 Kak Rivaldo, kelompok 4 Kak Rohmat, kelompok 5 Kak Irsan, dan kelompok 6 Kak Periandro. Periandro tidak aktif ini. Kakak so bisa buka semua tuh, so bisa buka semua yang apa, Google dokumen.
Nampaknya kakak serta saya lihat ini ternyata ini yang kita bahas kemarin juga. Kita tinggal menyematkan di Google Dokumen ini. Penyajian tugas gerak, kalau satu mendapatkan perhatian dari peserta didik, A. Menetapkan tanda atau prosedur, jadi bisa lebih dari 2 dari permintaan yang dari Google Dokumen ini. Kakak begitu juga dengan B. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, memastikan peserta didik mendengar dan melihat, penggunaan waktu yang efisien. Ini kayaknya yang sudah dijawab kemarin dan tinggal menyematkan di Google Dokumen. Baru yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan, apa keterampilan gerak yang kakak ajarkan, dan urutan atau tahapan pengajaran yang dilakukan. Di sini juga ada 2 permintaan, baru yang ketiga, isyarat atau clue pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan apa, isyaratku yang bisa digunakan. Bisa tambah.
Pak Rohmat, Pak Rohmat. Ya Kak, Ada kendala tuh Pak? Ada sebentar buat tuh. ada sebentar ada babeking Kak ini lagi. Oke, oke, oke. Bukuriki Tidak ini. ada kendala. Tidak ada kendala tuh. Tidak ada kendala. Oke. Yang ribet itu kok kan ini ada backing dari HP itu, jawab dari HP. Jadinya ndak Oh, itu no Kak. Jadi ada ya kalau misalnya di HP pasti lebih ribet. oke, oke. Oke, Kak, lanjut Kak. Lanjut Kak. Oke. Kak Rivaldo so ada Kak. Kak Rivaldo so gabung. Sementara ibadah Pak. Kak Irsan.
Masih ada 10 menit kakak-kakak untuk berburu referensi penyajian tugas gerak. Oke, Kak Rivaldo nanti tetap menyesuaikan untuk mengisi eh, pertanyaan yang ada atau tugas yang ada di kolom Google Dokumen. Jadi kakak tetap diharapkan mengisi di Google Dokumen.
Oke, kakak soalnya selesai. Kak Rohmat sudah selesai. Cek, kita hanya bisa mengubah apa? Kita cuma bisa kita dapat bikin sendiri ini kak. Jadi kita ada kompres, kita dapat download, baru kita kompres ke dokumen apa dan Word, baru kita ketik sendiri. Jadi kita tidak bisa kirim ke Google Docs. Hmm, Itu. ini di kolom chat juga. Kita cuma boleh share layar boleh kak? Boleh share screen, boleh. Boleh. Sudah, Ini sudah boleh. Sudah. Oke. Kemudian sudah kak? Sudah lama. Kita semua Boleh share layar kamu jadi tidak kak lama, kami supaya langsung berbagi. Oh iya kak. Semua share layar ini. Oh, kak Rohmat dari dulu. Boleh sih kak. Silakan. Mungkin biar ini tidak jelas tidak apa-apa tuh kak. Oke. Oke siap. Thank you kak. Jadi kita masuk tahap 2, berbagi referensi penyajian tugas gerak. Silakan Kak Ini Rohmat. kak gitu. Ini kak. Ya kalau misalnya mendapatkan ini berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Ya, pertama mendapatkan perhatian dari peserta didik. Satu, menetapkan tanda prosedur. Pertama, menggunakan komunikasi verbal atau non-verbal. Contoh yang verbal itu bisa menggunakan dari suara kita sendiri, dan komunikasi non-verbal itu bisa menggunakan atau tepuk tangan, bisa tepuk tangan, suara dari yang benda-benda atau ketukan-ketukan. Bisa juga dari sempritan. Baru untuk mengatasi faktor lingkungan pembelajaran, pertama menggunakan fasilitas sekolah, baru membelakangi matahari. Kak dapat baca ini kak? Atau enggak kak? Kakak presentasi juga Kak. Memang agak kecil ini. Oh iya kak. Baru menjauh dari lokasi keramaian, contohnya seperti kantin, baru toilet, baru jalan yang rupa seperti Kak Irfan kalau nggak salah yang itu malam bilang jadi lalu lintas, dan Kak Kencik bilang lagi. Baru memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Tolong boleh menggunakan video pembelajaran yang ada, orang boleh lihat dari komputer, pergi dulu ke lab komputer, baru balik atau orang bawa laptop di ke lapangan, baru terus tunjuk DP contoh-contoh video pembelajaran itu bagaimana kan. Baru penggunaan waktu yang efisien, memberikan instruksi yang jelas, yang mudah dimengerti. Baru untuk keterampilan ini maksudnya menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan, pertama passing dalam permainan bola voli. Urutan pengajaran dilakukan, pertama instruksi, baru memberikan contoh, baru melakukan passing perorangan, baru melakukan passing berpasangan, baru penilaian dan evaluasi, baru refleksi. Yang kedua ini juga kita ambil dari passing kak dalam permainan bola basket, sama juga seperti permainan bola voli. Instruksi, baru memberikan contoh yang jelas, baru melakukan passing perorangan,
baru melakukan passing berpasangan, penilaian dan refleksi. Baru kalau untuk isyarat atau clue pembelajaran yang kita ambil ini, keterampilan gerak yang diajarkan, start jongkok dalam pembelajaran atletik. Isyarat yang bisa digunakan bersedia, siap ya, yang itu yang saya bilang tadi Kak, menggunakan komunikasi verbal. Dan untuk senam irama bisa juga digunakan hitungan atau ketukan yang verbal dan start jongkok juga begitu Kak. Boleh tolong gabungkan antara verbal dan non verbal. Sekian Kak. Oke, terima kasih Kak Rohmat. Selanjutnya, antara Kak Medi atau Kak Mudi, silakan. Oke. Silakan share screen Kak. Halo Kak, udah Pak ya? Ada, jelas Kak. Jelas. Baik, saya Medi Tangkua sebagai kelompok 1 Ya, akan berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Yang pertama, bagaimana mendapatkan perhatian dari peserta didik, yaitu menetapkan tanda atau prosedur, menggunakan peluit atau aba-aba yang jelas untuk memulai dan mengakhiri setiap aktivitas, memberi aba-aba hitungan atau berteriak mulai atau ya ketika peserta didik akan memulai gerakan. Nah, di sini sudah beri contoh tentang memberi tanda yang apa tadi yang disampaikan oleh Kak Rohmat. Yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah, memanfaatkan lokasi yang teduh yang tidak panas, memilih tempat pembelajaran nyaman dan tidak mengganggu, meminta peserta didik menggunakan bola, matras, dan peralatan lainnya dengan baik. 3, memastikan peserta didik mendengar dan melihat, memanfaatkan berbagai sumber belajar yang menarik seperti video pembelajaran, aktivitas yang menarik dan menyenangkan, melakukan demonstrasi gerakan dengan baik dan jelas. D, penggunaan waktu yang efisien, menyampaikan instruksi dengan lugas dan mudah dimengerti sesuai dengan tujuan pembelajaran. Penyajian tugas gerak harus singkat. Yang kedua, menahapan konten dan aspek organisasi penugasan. Yang pertama, keterampilan gerak yang diajarkan, materi atletik, lari estafet, urutan pengajaran yang dilakukan, demonstrasi gerakan start jongkok, demonstrasi gerakan langkah kaki dan ayunan tangan, demonstrasi gerakan memberi dan menerima tongkat. Yang kedua, seni bela diri pencak silat, demonstrasi gerak sikap pasang, demonstrasi sikap kuda-kuda, demonstrasi gerakan serangan, demonstrasi gerakan elakan. Ketiga, isyarat atau cue pembelajaran, keterampilan gerak yang diajarkan, ada start jongkok. Isyarat atau cue yang biasa digunakan ada aba-aba bersedia, aba-aba siap, aba-aba ya. Kemudian ada gerak bela diri seperti pencak silat, ada menggunakan hitungan dalam melaksanakan setiap gerakan. Contoh gerakan sikap serangan atau sikap elakan, menghitungan 1, 2, 3. Selesai Kak, demikian. Oke, terima kasih Kak. Jadi setelah melihat secara keseluruhan, ternyata Kak Medi dalam penggunaan sempritan sebagai tanda isyarat atau cue sudah agak berkurang Kak. Jadi pemakaian sempritan memang untuk saat ini memang dihimbau untuk tidak lagi terlalu banyak menggunakan sempritan. Cuman di saat waktu-waktu tertentu atau memang sangat penting sekali untuk menggunakan sempritan itu bisa digunakan. Oke, terima kasih Kak Medi.
Kak, izin kita ada urusan keluarga, Kak. Oke. Iya. Oke, Kak. Iya dong. Kak, makasih nih, Kak. Nanti Yuk. tetap lihat perkembangan, Kak, ya. Tetap lihat perkembangan di grup. Iya, Kak. Siap. Oke. Oke, makasih banyak, Kak. Selamat sore. Sore. Silakan, Kak Mudi. Mikrofon, Kak. Kak Mudi. Unmute. Kasih on yang mikrofon, Kak. Kak Mudi. Oke, ya. Silakan share screen, Kak. Oke, silakan, Kak. Oke, jadi yang saya tampilkan di sini ada yang berfokus ke apa materinya, ada juga yang bersifat umum. Ya. Pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik, yaitu menggunakan peluit atau sempritan sebagai tanda, misalnya sebagai tanda panggilan, peringatan, ataupun mulainya sebuah aktivitas olahraga. Bisa juga menggunakan tepuk tangan ya, sebagai bentuk apresiasi bagi peserta didik. B. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Pertama itu memastikan kondisi area pembelajaran praktik dalam kondisi aman serta tidak mempengaruhi proses pembelajaran. Yang kedua, menempatkan peserta didik pada area aman, nyaman, terhindar dari sinar matahari yang berlebihan. Ya. Ketiga, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Satu, memberi petunjuk atau instruksi dengan jelas dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kedua, guru selalu menempatkan diri dalam posisi yang mudah dilihat, tidak terlalu dekat dengan peserta didik, meminimalisir posisi menyamping dari peserta didik, serta menggunakan beberapa media dengan materi belajar yang menarik. Oh ya, terlewat. Oke, lanjut. Yang menarik dari peserta didik, menarik perhatian peserta didik. Nah, di penggunaan waktu efisien. Pertama itu memperkuat kesepakatan bersama terkait waktu serta konsekuensinya. Kedua, memaksimalkan waktu sesuai atau yang ada pada program atau modul ajar. Berikut menahapkan konten dan aspek organisasi. Keterampilan gerak yang diajarkan, ini yang maksud saya lebih sifatnya umum. Itu ada keterampilan gerak dasar. Nah, urutannya tentu dari yang paling mudah hingga ke tahap yang paling sulit. Kedua, ada keterampilan gerak kombinasi. Jadi gerak kombinasi penahapannya itu dari gerak dasar, ada koordinasinya, hingga pada gerak kombinasi.
Yang ketiga, isyarat atau cue pembelajaran keterampilan gerak yang diajarkan. Nah, misalnya di sini ada dua, ya, start, isyarat yang digunakan itu ada aba-aba ya. Kalau aba-aba dengan Kak Medi tadi ya, ada bersedia, siap, ya, atau juga dengan peluit. Tiga, gerak dasar jalan cepat. Penahapannya ini atau isyarat bisa digunakan dari gerak dasar jalan biasa, ada kombinasi ayunan lengan hingga kombinasi gerak keseluruhan. Seperti itu kayak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Modi. Jadi dari apa yang Kak Modi paparkan tadi, ada yang Kakak tangkap tadi, yaitu pemberian apresiasi terhadap peserta didik. Memang untuk saat ini Kakak memang dalam kegiatan pembelajaran memang dalam perubahan paradigma yang baru, guru PJOK dianjurkan untuk sesering kali memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap peserta didik. Contohnya, ketika peserta didik menjawab pertanyaan pematik yang kita berikan, salah atau benar tetap kita harus memberikan apresiasi. Karena walaupun salah, peserta didik sudah berani memberikan tanggapan atau sudah berani memberikan jawaban. Begitu juga dengan ketika melakukan aktivitas gerak. Ketika melakukan aktivitas gerak yang kita instruksikan, sempurna atau belum gerakan yang mereka lakukan, tetap kita harus memberikan apresiasi atau penghargaan. Agar supaya perhatian dari peserta didik betul-betul tertuju pada pembelajaran yang sedang dan sementara berlangsung. Oke, terima kasih kakak yang sudah menjawab. Dan saat ini memang kita tinggal bertiga. Kak Rivaldo sementara ibadah, Kak Irsan sementara ada kegiatan final. Dan kita lanjut saja kakak-kakak, mengingat waktu. Mengingat waktu, maka kita lanjut, kakak. Jadi pesan kunci di tatap maya kita kali ini bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat atau cue, pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Jadi kakak-kakak, pesan kunci bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat atau cue, pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Dan saat ini kita akan masuk dalam refleksi. Kakak-kakak akan menjawab secara langsung pertanyaan yang pertama. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Jadi apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Silakan Kak Midi dan Kak Modi. Oke, terima kasih Kak. Pada dasarnya materi ini sudah kami praktikkan sehari-hari dalam kegiatan proses
belajar mengajar, mulai dari ada tanda sampai pada ada cue dalam pembelajaran. Namun pada halnya di sini ada penekanan yang lebih ditekankan terlebih dalam penggunaan fluid itu sebagai tanda. Ya, yang kami lakukan di sekolah itu bagaimana menggunakan fluid untuk memanggil peserta didik ke lapangan, karena lokasi kami gedung bertingkat sehingga jauh dari kelas untuk ke lapangan, sehingga boleh memanggil peserta didik ke lapangan. Dan menurut informasi yang ada bahwa pemberian tugas atau pemberian tanda seperti menggunakan fluid agar lebih dikurangi lagi. Itu yang menjadi informasi baru bagi kami. Terima kasih, Kak. Memang Kak Medi, untuk saat ini kakak juga sendiri memang dalam menggunakan sempritan atau fluid memang tinggal di saat digunakan ketika memanggil peserta didik untuk berkumpul. Itu salah satu tanda dari guru PJOK, karena yang menggunakan sempritan hanya guru PJOK di sekolah. Jadi ketika sempritan berbunyi, kakak ada 3. Sempritan pertama tapi panjang berarti panggilan. Kalau sempritan 2 kali tapi agak panjang itu peringatan. Sempritan yang 3 kali tapi panjang, jadi sempritan 3 kali sama panjang. Jadi tiup jadi sama, 3 durasinya sama, itu berarti ketika sampai di lapangan ada konsekuensi. Itu sudah berdasarkan dengan kesepakatan awal. Jadi ketika terlambat ada konsekuensi. Apa konsekuensi? Tergantung dari apa yang akan mereka lakukan. Sesuai dengan keinginan dari peserta didik. Jadi kalau peserta didik bilang, Ner atau engkau, kita push up jauh 5 kali atau 10 kali. Itu yang mereka lakukan. Jadi berdasarkan kemauan dari peserta didik. Bukan dari guru mengatur, oh karena terlambat harus push up 25 kali atau 20 kali. Tidak. Jadi berdasarkan dari siswa. Sekurang-kurangnya mereka melakukan misalnya push up 5 kali. Itu untuk siswa SMK. Oke, silakan Kak Maudi. Oke, baik. Sebenarnya apa yang disampaikan juga dari Kak Medi itu sama, tetapi ada hal baru juga yang ditemui dalam penyajian tugas gerak ini, di mana sebenarnya ada beberapa pengelompokan ya. Kalau mau dilihat tadi ada bagian untuk perhatian, ada juga untuk konten atau aspek organisasi penugasan, ada isyarat. Nah, inilah yang menjadi hal baru yang sebelumnya kita sudah melakukan, tetapi belum tahu sebenarnya ini masuk dalam kelompok apa, ya, pengelompokannya apa. Jadi saya pikir itu yang menjadi hal baru. Nah, melalui proses inilah saya pikir banyak pemahaman yang baru didapat. Seperti itu. Artinya Kak Maudi sebenarnya hal baru ini tapi sudah kita lakukan. Iya, tapi Hal baru baru tapi sudah dilakukan sebelumnya. Jadi selama ini hal-hal seperti ini kita sudah lakukan. Tapi kita pemahaman tidak tahu. Kayak isyarat betul. atau cue tuh. Iya. Terus pengelompokannya itu kan baru tahu lewat proses ini. Kan? Iya. Semacam ada konten dan aspek penugasan, organisasi penugasan. Iya. Nah, itu yang Memang marketing itu adakah? iya, betul. Memang sebenarnya hal-hal tersebut kita sudah lakukan. Jadi tanpa kita sadari sudah kita lakukan. Nanti ketika ada PKG seperti ini, kita mau oh itu masuk untuk di sini. Iya. Jadi misalnya dalam pemberian materi secara berjenjang dari tingkat yang mudah, sedang dan sulit, ternyata itu konten. Dia naik dari yang mudah sampai ke sulit atau ke sukar. Baru isyarat-isyarat ternyata itu masuk. Oh isyarat atau ini isyarat yang selalu kita berikan ketika dalam pembelajaran. Kakak-kakak yang kedua, apakah ada informasi menarik yang lain yang ingin kakak-kakak pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Jika ada,
berikan alasannya. Oh, begini. Halo, selamat malam. Oh. Hmm? Sabar, Kak. Oke, ada kendala teknis tadi, Kak. Jadi yang kedua, apakah ada informasi menarik yang ingin kakak pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Jika ada, berikan alasannya, Kak. Silakan, Kak Modi. Oke, jadi informasi yang menarik dan apa namanya ingin lebih mendalami atau memperdalam yang baru saja kita bahas itu berkaitan dengan mendapatkan perhatian dari peserta didik. Nah, saya kira yang dimaksud di sini yang sudah disampaikan tadi itu berkaitan dengan apa lingkungan, situasi dan kondisi, ya, itu bisa saja. Tapi kemudian kadangkala di lapangan itu berbeda, ya. Artinya kondisi bisa saja berubah, ya, kapan saja. Karena apa yang disampaikan tadi berkaitan dengan tanda, faktor lingkungan atau posisi atau memastikan peserta didik dapat melihat itu bisa saja, tetapi di situasi proses pembelajaran kadangkala apa yang sudah disampaikan tadi itu belum sepenuhnya menjamin. Nah, sehingga yang mempengaruhi itu situasi yang apa namanya terkini lah, bisa dikatakan seperti itu. Jadi ada saat bisa saja berubah situasinya. Ya, jadi yang sebenarnya kita harapkan situasi A, ya, dengan katakanlah kita sudah persiapkan untuk mengantisipasi yang disampaikan tadi, hal-hal yang disampaikan tadi, tapi kemudian situasi di lapangan berubah jadi B. Nah, tentu ada faktor-faktor lain, apakah faktor apa teknis di luar yang kita sampaikan tadi. Nah, mungkin ini jadi alasan saya, Kak, supaya apa namanya mungkin bisa mencari informasi lebih banyak lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih, Kak. Silakan, Kak Medi. Baik, berkaitan informasi yang menarik yang ingin dipelajari lebih dalam penyajian tugas gerak, yaitu bagaimana peserta didik memastikan peserta didik mendengar dan melihat pembelajaran atau gerakan yang akan dipelajari. Karena kenapa? Nah, kalau orang di sekolah dasar pastinya harus berbagai macam cara untuk diberikan kepada peserta didik. Karena untuk pemahaman mereka itu belum sama dengan peserta didik di satuan pembelajaran misalnya SMP atau SMA, sehingga butuh cara-cara lagi bagaimana kita sebagai guru untuk memberikan penjelasan, terlebih mereka melihat bagaimana cara gerakan yang akan dipraktikkan. Jadi bagaimana kita memastikan mereka melihat gerakan-gerakan yang akan dipraktikkan. Terima kasih.
Oke, terima kasih Kak Medi. Saat ini karena Kak Kak Rivaldo sudah bergabung. Pendengar Kak Rivaldo kedengaran? Ya, halo, halo, halo. Selamat malam. Sorry, Oh, minta maaf Kak. banyak ini. Oke, tak apa-apa Kak. Di Ya, ya. di layar saat ini sementara refleksi Kak. Di sini ada pertanyaan. Silakan Kakak boleh mencoba menjawab pertanyaan yang ada. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi Kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK yang kita bahas dari sore sampai malam hari ini, Kak? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan. Tadi juga saya sudah mengikuti walaupun sementara ibadah tadi. Jadi ada pencuri-pencuri waktu. Dan juga saya sudah memberikan feedback untuk dokumen yang ditugaskan tadi untuk kisah inspiratif, teks inspiratif. Tapi di kolom komentar saya tidak dapat presentasi karena dalam ibadah tadi dan sudah dikirim. Kemudian untuk refleksi yang saya tangkap tadi dengan Kak Medi juga sudah memberikan informasi dan Kak Modi mungkin agak mirip untuk jawabannya, tapi yang paling baru atau menarik yang dari saya dengarkan tadi terkait dengan materi perhatian khusus atau perhatian siswa ya dalam pembelajaran. Kemudian untuk kisah inspiratif tadi atau teks inspiratif yang tentunya tertuang dalam tabel tadi, itu yang mungkin menarik tentunya, yang boleh kita pelajari karena ada beberapa metode gerakan atau metode isian yang kita bisa kembangkan lewat pembelajaran. Jadi ada beberapa metode-metode di situ, baik aktivitas gerak atau Q-nya itu. Jadi tertuang di situ, itu lebih menarik mungkin yang kalau kita bisa pelajari. Terima kasih. Oke, Kak. Ini ada pertanyaan yang terakhir, Kak Rivaldo. Pertanyaan yang terakhir, apakah ada informasi menarik yang ingin Kakak pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Jika ada, Kakak berikan alasannya. Yang itu yang saya jawab tadi mungkin yang pertanyaan ini Kang, yang kedua mungkin. Karena tadi karena tadi tampilan slide yang kedua tadi yang kita baca, Kak. Ini yang pertama, Kak. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi Kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Ada informasi baru, Kak? Informasi baru kayaknya agak sama seperti tadi sih, Kak, kalau yang saya simak, kalau dari saya pribadi, karena nak simak full tuh tadi untuk penjelasan materi. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan jawaban tadi yang saya jawab. Mungkin ada hubungan dari pertanyaan pertama dan kedua ini. Terima kasih, Kak. Oke, jadi dari pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua ada hubungan. Jadi yang pasti bagi kakak-kakak sekalian itu ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK. Selanjutnya kakak-kakak informasi juga menarik yang kakak-kakak dapatkan tentunya akan kakak-kakak pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK agar senantiasa dalam penyajian pembelajaran gerak untuk PJOK tentunya akan lebih menarik lagi bagi peserta didik, sehingga kegiatan pembelajaran akan bermakna bagi peserta didik, sehingga apa yang diharapkan dari tujuan pembelajaran yang sesungguhnya
itu bisa tercapai dengan baik. Jadi kakak-kakak tidak terasa kita sudah berada di ujung pertemuan dan di akhir sesi kita hari ini kakak-kakak sudah saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan dari kakak-kakak dari hasil pencarian dari berbagai sumber, dan referensi ini diharapkan akan lebih memperkaya dan memberikan inspirasi-inspirasi yang baru bagi peserta, bagi kakak-kakak untuk lebih lagi meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Artinya kakak-kakak ketika kita dalam kegiatan pembelajaran, penyajian tugas gerak yang kita berikan tentunya diharapkan lebih bervariasi lagi. Karena apabila gerak yang kita berikan lebih bervariasi, tentunya peserta didik akan lebih semangat dalam belajar. Karena contohnya kakak-kakak untuk saat ini pembelajaran memang sudah mulai cenderung ke games. Jadi pembelajaran yang ada saat ini, materi yang ada itu kecenderungannya sudah mengarah ke games atau permainan. Jadi tidak lagi monoton pada peserta didik harus bisa atau mampu melakukan atau memperagakan aktivitas gerak dengan baik dan benar, akan tetapi peserta didik itu bisa melakukan sesuai dengan kemampuan atau karakteristik yang dimilikinya, dan itu tentunya itu lewat aktivitas yang dilakukan dia bisa memperoleh kesehatan. Dan tujuan dari PJOK yang saat ini yaitu menjadikan peserta didik sehat sepanjang hayat itu bisa tercapai. Oke. Kakak-kakak, apakah Kak Maudi sudah selesai menyelesaikan video? Sudah Kak, sudah. Tapi tadi sementara upload, kurang 2 kali mati lampu. Jadi Enggak apa-apa, diupload ulang, Kak. iya, jadi Kakak juga lalu ada kurang lebih 3 kali dia baru. dipastikan malam ini selesai Kak. Selesai Kalau upload. kakak lalu lebih cepat dia ada upload lewat HP kok, Kak. Nyenak lewat apa? Nyenak lewat komputer, laptop. Iya, karena besar. Kalau komputer dia agak lama. Kita coba lalu akhirnya kita coba kirim itu lewat apa? HP. Tapi itu sementara. Kirim lewat apa tuh? Lewat ID belajar. Iya, akun ID belajar. Kalau menggunakan ID belajar dia langsung terbaca kok, Kak. Baru kalau misalnya tidak menggunakan ID belajar, dia akan ketika mau presentasi dia orang mesti kirim ulang di ID lewat akun ID belajar kalau di YouTube. Kalau sudah berarti semua sudah mengirimkan atau sudah menyalin link, dan link itu sudah disematkan di modul Kak. Atau di apa yang ditugas itu kan ada di tugas ada URL tuh, kumpul di situ kalau salah. LMS. Di LMS ya. Jadi kakak video ini hari Senin pertemuan awal itu yang akan kakak-kakak analisa per menit di kegiatan inti. Jadi kalau misalnya kegiatan pendahuluan kakak-kakak misalnya pendahuluan 5 menit atau 10 menit pendahuluan. Berarti selanjutnya kalau misalnya penutup 5 menit berarti ada 15 menit. 15 menit ini yang kakak akan analisa. Dan akan ada tugas dari modul apa-apa yang perlu kakak-kakak nilai di dalamnya. Jadi kakak-kakak yang nilai sendiri video yang kakak buat. Nah, setelah video itu kakak nilai, ke depannya kakak-kakak akan memperbaharui video tersebut, buat video baru lagi,
sudah berdasarkan pendekatan backward design. Panduannya sudah harus menggunakan pembuatan video yang akan kakak-kakak dapatkan di saat tatap muka nantinya. Jadi DP tahapan-tahapan dan lain-lain akan mengikuti sesuai dengan permintaan dari LMS. Tetap durasi waktu Kak sama, dia hanya 30 menit saja. 30 menit durasi waktu, dan tentunya tidak boleh kurang. Kalau lebih tidak apa-apa kalau lebih, tapi yang pasti kalau kurang usahakan jangan. Karena minimal itu dia 30 menit. Tidak ada maksimal, tapi minimal 30 menit. Kalau kakak-kakak yang lain ada yang sampai hampir 1 jam. Ada yang 58 menit, ada yang 40-an. Kalau kakak tidak salah cuma 38 menit. Yang video perubahan, video aksi nyata yang kedua, itu cuma 38 menit. Tapi sudah dibagi. Jadi pendahuluan berapa, penutup berapa, baru intinya itu berapa. Jadi sebenarnya kakak sangat berharap kakak-kakak yang lain juga bergabung untuk bisa memastikan bahwa kakak-kakak benar-benar fokus mengikuti kegiatan ini. Untuk saat ini kakak coba hubungi Kak Periandro, tapi Kak Periandro memang cuman aktif jam 4 sekian tadi. Setelah itu sudah aktif lagi. Habis kegiatan ekstra, Kak Periandro sudah aktif. Begitu juga dengan Kak Irsan. Kak Irsan tadi langsung minta izin karena ada kegiatan final di sekolah Kak Irsan. Padahal kakak sangat berharap, walaupun hanya tidak lama interaksi seperti Kak Rohmat tadi, itu tetap ada, dan tinggal mau menyesuaikan, tapi karena mungkin kesibukan dari Kak Irsan, ya tidak apa-apa. Kakak-kakak semua isikan yang itu, yang dari BGP tadi, sampai ukuran pakaian olahraga, sudah. Jadi, aman. Kakak-kakak untuk surat undangan memang agak terlambat karena menyesuaikan dengan kabupaten kota yang lain, koordinasinya memang agak lambat dari kabupaten kota yang menyiapkan tempat untuk dalam kegiatan PKG PJOK. Ada beberapa lokasi yang diambil yang harus diganti karena berhubungan dengan biaya transportasi kakak-kakak. Kalau tidak diganti berarti peserta yang di dalam situ uang transportasi tidak dapat. Justru karena itu harus dipindahkan. Tadi juga di Bitung tadi pindah tempat, Bitung sama pemohon kalau tidak salah tadi. Dia pindah tempat karena lokasi itu tempat peserta. Jadi itu keterlambatan harusnya sudah di minggu lalu kakak-kakak ini diingatkan ke BGP, cuman kabupaten kota yang harus mengirimkan lokasi untuk pelaksanaan memang agak terlambat. Jadi kakak atas nama BGP mohon maaf sebesar-besarnya karena keterlambatan surat undangan. Kakak juga sampai saat ini belum mendapatkan surat undangan sebagai fasilitator. Tapi kakak juga akan berusaha, itu akan kirim ke kepala sekolah, nanti tatap muka dengan kepala sekolah untuk menginformasikan bahwa akan mengikuti kegiatan PKG selama 7 hari, nanti hari Senin sebelum ke BGP. Pasti pagi-pagi semua menghadap kepala sekolah baru PG. Tapi berhubung kan cuma dekat. Cuma dari berarti kegiatan mulai hari Senin pembukaan, bukan hari Minggu, Kang. Bagaimana, Kak? Kegiatan pembukaan hari Senin yang bukan hari Minggu. Oh, bukan hari Minggu, Kak? Hari Senin? Di undangan oh, jam 16 pendaftaran, jam 17 pembukaan. Oh, soalnya tadi kakak sudah sempat buka. Ketika Kak Medi bertanya di grup tadi,
Belum ada itu surat, kakak so balas pak kakak, tapi ketika kakak buka yang di apa grup fasilitator kak dia so ada, kakak belum sempat baca so langsung kirim. Jadi belum sempat baca kak. Jadi ada perubahan, bukan hari Minggu kak, yang itu, yang pembukaan. Iya. Ada tertera di situ hari Senin tanggal 28. Oh hari Senin. Oke. Jam berapa itu kak? Saya belum baca lagi. Bagaimana kak? Kami ini jam berapa DP pembukaan? Jam Pagi. 4 Sore tuh. jam 4 registrasi pendaftaran. Jam 4 sore? Iya, hari Senin 28 Oke. Oktober jam 16 untuk pendaftaran, pembukaan jam 5. Penutupan hari Minggu tanggal 3 jam 10.30. Berarti pakaian Biasanya olahraga. kalau penutupan jam 10.30 itu bisa kasih sorong sama kakak lalu, dia penutupan jam 10.30 tapi nanti sore. Atau bisa jadi kak, itu di hari Sabtu malam tapi terhitung sampai hari Minggu. Pakaian formal untuk pembukaan. Ya. Pakaian formal kak untuk pembukaan memang. Ya. Jadi hari Senin berarti orang masih mau sempat mau ikut upacara itu. Masih bisa mau upacara pagi. Kan tanggal 28 hari Senin toh. Iya, masih boleh mau pergi sekolah. Jadi selesai upacara baru orang melapor loh. Jadi sunat pakai batik tuh Senin. Boleh batik, Oke, ada boleh. pertanyaan kakak. Jujur memang ini capek sekali. Tadi malam tidur lat, kong ini habis mengajar jam 11:30, langsung ke duka tadi. Kan ada duka di kompleks. Habis duka, cepat-cepat datang di rumah, persiapan. Orang jam 8 juga ada pertemuan dengan BGP, Kak. Jam 8 hari ini. Mau membicarakan itu hal-hal yang berkaitan dengan pertemuan tatap muka hari Senin. Jadi jam 8 so siap lagi. Sebelum jam 8. 15 menit sebelum jam 8 so siap di di laptop lagi. Jadi mau nak putus. Yang pasti untuk kelas 2 Manado diseminasi PJOK sampai surat izin dari kepala sekolah dan fakta integritas so aman semua. Dibandingkan dengan kakak-kakak yang lain belum sampai setengah. Sampai kemarin dibahas di fasilitas di grup fasil itu masih banyak yang belum kirim. Nggak tahu kendala apa. Padahal batas waktu yang diberikan kan so lewat. Tapi bersyukur walaupun cuma berenam, orang karena kakak mengingatkan itu semua sudah. Tugas-tugas juga sudah selesai. Kakak juga so konfirmasi. Kak Rohmat, Kak Irsan juga yang agak paling banyak. Ternyata walaupun terlambat, tapi semua sudah untuk tugas-tugas. Jadi tinggal orang di tatap muka, kakak-kakak. Oke, kakak-kakak. Cukup sekian pertemuan kita di sore hari ini. Sebelum kita menutup kegiatan kita di sore hari ini, kita berdoa karena kita yakin dan percaya pertemuan kita di sore sampai malam hari ini atas perkenanan Tuhan. Kita akan berdoa tutup, berdoa mulai. Berdoa selesai, silakan Kak Bodi ambil gambar. Oke. Ya, pakai HP saja ya. Oke, silakan Kak. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 2, 3. Ya. Oke. Oke, ada yang satu yang lupa ketik Kak.
Itu yel-yel sudah, Kak? Karena orang kurang mau kudapat hari Senin. Siapkan yel-yel khusus kelas 2, kelas diseminasi PJOK kelas 2 Manado. Kirim jo nanti, Siapkan kirim di yel-yel, Kak. grup jo itu Kak. Oh, belajar no. Nanti dia. Oke, di grup. Oke. Jika Medi Kirim kirim. juga DP video dan video Kasih itu kok. kasih yang muda-muda Jo yang backing Kak. Dorang lebih bersemangat dan lebih Ya mudah-mudahan kan lebih smart, lebih itu. Oke. iyo. Oke. Oke, dan makasih Kak atas atensinya malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam Selamat Kak. malam. Malam. Malam.